eh, materi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Benar, akhir-akhir ini bahkan beberapa waktu sebelumnya eh, kegiatan eh, kekerasan kan begitu marak, mulai dari jenjang PAUD, kemudian di jenjang SD juga beritanya cukup banyak, jenjang SMA. Hal-hal itulah yang membuat kita harus berpikir keras bagaimana kita bisa kemungkinan terjadinya kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Maka pada pagi hari ini izinkan kami dari tim KER 3, Kemitraan Data dan Advokasi, berbagi pengetahuan. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat tadi berita yang ataupun informasi yang Bapak dan Ibu dengar melalui media mainstream ataupun beberapa informasi yang lain, kita melihat kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sudah begitu mengkhawatirkan. Bahkan Mas Menteri mengatakan di dalam beberapa kesempatan Indonesia sekarang sudah masuk dalam situasi darurat. Apa yang disebut darurat? Itu darurat kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bahkan di beberapa waktu sebelumnya, Mas Menteri mengatakan ada 3 dosa besar pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah radikalisme dan intoleransi. Yang kedua adalah terkait dengan perundungan, dan yang ketiga adalah kekerasan seksual. 3 hal itulah yang kemudian dikatakan oleh Mas Menteri sebagai bagian dari 3 besar dosa yang harus kita berantas dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kita merujuk pada hasil asesmen nasional di tahun 2022. Karena asesmen nasional di tahun 2023 hasilnya masih berproses, maka kita menggunakan sementara hasil asesmen 2022. Dari hasil asesmen tahun 2000, angkanya cukup mengkhawatirkan. Karena 1 dari 3 peserta didik, kurang lebih sekitar 34,5%, anak berpotensi mengalami kekerasan seksual. Dan 1 dari 3 peserta didik, sekitar 36,3%, anak berpotensi mengalami perundungan. Kemudian 1 dari 4 peserta didik, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 0,9%, anak berpotensi mengalami hukuman fisik. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat angka-angka tersebut, dibandingkan dengan total ataupun populasi peserta didik yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu. Bahkan AI tahun 2022 ada sebanyak 2.133 kasus kekerasan yang telah dilaporkan, di mana kasus tersebut itu terkait dengan anak korban kejahatan seksual, kemudian anak korban kekerasan fisik ataupun psikis, kemudian ada anak korban akibat kejadian pornografi ataupun yang Bapak dan Ibu kenal sebagai cybercrime. Tentunya hal-hal inilah yang kemudian membuat kita harus bertindak cepat, khususnya dalam lingkungan pendidikan, riset, dan teknologi untuk merespon fakta yang terjadi di lapangan. Nah, respon yang kemudian dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ada segera kemudian merevisi peraturan yang ada sebelumnya, yaitu Peraturan Nomor 28 Tahun 2005, yang kemudian diperkuat dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Perkuatan ini tentunya berharap agar upaya dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan itu segera terwujud. Akselerasi yang kita inginkan ataupun pemerintah inginkan adalah guna mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, lingkungan belajar yang berkebinekaan, dan lingkungan belajar yang tentunya aman bagi semua. Aman bagi semua, tidak hanya aman bagi peserta didik saja, tapi aman bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh ekosistem dalam pendidikan kita. Ini yang kita harapkan.
Kenapa Kemendikbudristek perlu melakukan perubahan ataupun penguatan peraturan yang ada sebelumnya? Peraturan Permendikbudristek yang baru tahun 2023 nomor 46 itu terkait dengan PPKSP, Bapak dan Ibu. PPKSP itu adalah pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi Permendikbudristek nomor 46 tersebut khusus berbicara tentang PPKSP, atau mungkin Bapak dan Ibu bisa mengenal sebagai pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, perubahan peraturan dari tahun 2015 ke tahun 2023 ini didasarkan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, perubahan pada Permendikbudristek terkait dengan PPKSP tersebut didasarkan pada target penanganan ataupun fokus pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang dahulu kita baru bicara pada peserta didik saja. Maka di tahun 2023 sudah diperluas cakupannya, bukan hanya peserta didik, tapi juga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian peraturan yang baru itu kemudian lebih memerincikan terkait dengan definisi yang jelas dan bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga, pembentukan tim penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan pemerintah daerah diatur lebih rinci lagi. Keempat, mekanisme pencegahan yang terstruktur dan peran masing-masing aktor dalam pencegahan dan penanganan itu di dalam peraturan yang baru sudah didefinisikan dengan lebih jelas. Terakhir, ada pembagian alur koordinasi dan penanganan lebih rinci antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pusat. Inilah yang mendasari kenapa PPKSP itu kemudian menjadi lebih berdaya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara terkait dengan Permendikbudristek 46 tahun 2023, di mana kekerasan itu mulai didefinisikan secara lebih terperinci dan menghilangkan area yang Bapak dan Ibu kenal sebagai area abu-abu, area ketidakjelasan. Untuk kemudian bagi pembaca, peraturan tersebut bisa membedakan bentuk dan cara kekerasan yang tidak boleh terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Bentuk kekerasan yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 adalah ada 7, Bapak dan Ibu. Tetapi kita mungkin akan fokus pada 6 hal yang kemudian dirasa sangat penting. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kedua, kekerasan psikis. Ketiga, terkait dengan perundungan. Keempat, terkait dengan kekerasan seksual. Kelima, terkait dengan diskriminasi dan intoleransi. Keenam, terkait dengan kebijakan yang mengandung kekerasan. Dan ketujuh adalah bentuk kekerasan lainnya yang diatur. Nah, 6 dari 7 bentuk kekerasan yang ada dalam Permendikbudristek, kita akan satu persatu, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada korban dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik banyak terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan kita, Bapak dan Ibu. Khususnya kalau Bapak dan Ibu ingat dulu ada yang namanya MOS ataupun ospek, atau bahkan saat kita menggunakan PPDB pun beberapa satuan pendidikan masih menggunakan pendekatan atau paradigma yang lama, di mana ada senioritas kepada juniornya kemudian melakukan kekerasan fisik tersebut. Bentuk kekerasan fisik yang dimaksud itu dapat berupa tawuran atau perkelahian massal. Kedua, penganiayaan. Ketiga, perkelahian. Keempat, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Kelima, pembunuhan dan atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Bentuk yang paling sering kita temui di dalam lingkungan satuan pendidikan terkait dengan kekerasan fisik adalah penganiayaan, Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat dalam ingatan kita,
beberapa waktu yang lalu di Tangerang ada kejadian di mana eh, anak sekolah itu kemudian dilakukan dengan cara yang tidak baik oleh seniornya dengan bentuk beberapa kekerasan fisik ataupun penganiayaan. Inilah yang kemudian mendasari hal-hal yang perlu kita segera tangani di dalam lingkungan pendidikan kita. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis ini adalah setiap perbuatan non-fisik yang dilakukan untuk tujuan merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis yang dimaksud itu dapat berupa kegiatan yang sifatnya mengucilkan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan dan atau perbuatan lain yang sejenis. Bapak, kalau kegiatan yang sifatnya kekerasan fisik itu dampaknya terlihat jelas, misalnya anak ada memar di tubuhnya, di wajahnya. Kalau kekerasan psikis itu tidak terlihat secara jelas, Bapak dan Ibu. Kita mungkin bisa menemukan beberapa perubahan sikap atau perilaku anak tatkala anak mengalami kekerasan psikis. Misalnya anak menjadi murung, anak menjadi bersedih, dan sebagainya. Kegiatan yang kemudian didasarkan pada kekerasan psikis ini dampaknya luar biasa, Bapak dan Ibu. Karena anak kemudian bisa frustasi, depresi, dan di beberapa kejadian, anak kemudian tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan yang fatal di beberapa negara, moga-moga tidak terjadi di Indonesia, anak kemudian mengambil sikap yang sangat serius, yaitu kemudian melakukan suicide ataupun bunuh diri. Nah, ini yang Bapak dan Ibu menjadi penting bagi kita untuk kemudian mewaspadai terkait dengan kekerasan psikis ini. Yang ketiga adalah terkait dengan perundungan, Bapak dan Ibu. Perundungan merupakan kekerasan fisik dan atau kekerasan psikis yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jadi, ada perbedaan antara kegiatan yang sifatnya kekerasan fisik, kekerasan psikis dengan perundungan. Perundungan merupakan gabungan, Bapak dan Ibu. Bisa kekerasan fisik sendiri, bisa kekerasan psikis, atau keduanya bergabung yang dilakukan secara berulang-ulang karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Inilah yang kemudian menjadi hal yang sangat serius karena dilakukan secara berulang-ulang akibat karena ketimpangan relasi kuasa dari misalnya senior kepada junior atau orang yang lebih mampu kepada orang yang tidak mampu dan sebagainya. Perundungan yang dimaksud itu dapat berupa penganiayaan, pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, teror, perbuatan yang memalukan di depan umum, kemudian pemerasan dan atau perbuatan lain yang sejenis. Perundungan, Bapak dan Ibu, dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal, Bapak dan Ibu. Ini yang kita harus waspadai, karena semenjak kita mengenal dengan namanya gadget, gawe pintar, Bapak dan Ibu, perundungan yang awalnya dilakukan dengan cara konvensional, misalnya verbal ataupun nonverbal, sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan gadget, atau Bapak dan Ibu kenal dengan cybercrime. Ini yang Bapak dan Ibu juga harus waspadai. Kalau misalnya menjumpai anak kita di rumah kemudian mengurung diri di dalam kamar, kemudian terlihat sedih, murung, dan sebagainya, bisa jadi anak tersebut harus kita lihat apakah anak itu mengalami masalah di sekolah dengan cara bertanya kepada anak tersebut. Karena perundungan yang dilakukan menggunakan gawe pintar itu kadang-kadang tidak mudah untuk dideteksi oleh orang tua, Bapak dan Ibu. Berikutnya adalah terkait dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina,
melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender, yang tentunya berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan atau pekerjaan dengan aman dan optimal. Banyak jenis daripada kekerasan seksual di Bapak dan Ibu. Misalnya mengajak untuk melakukan perbuatan tidak senonoh, memaksa anak untuk kemudian membuka pakaian, memperlihatkan alat vital. Kemudian kalau mungkin ada menyentuh alat apa bagian vital dari anak, itu termasuk bagian daripada kekerasan seksual. Bahkan yang sifatnya verbal dengan ajakan, itu adalah bagian daripada kekerasan seksual, Bapak dan Ibu. Akhir-akhir ini kita perlu mewaspadai terkait dengan kekerasan seksual. Kemendikbudristek saat ini sudah mengatur terkait dengan pengaturan kekerasan seksual pada jenjang perguruan tinggi. Kita berharap akan ada turunan yang kemudian bisa mengatur dalam pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Berikutnya terkait dengan diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi dan intoleransi adalah perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan dan atau pemilihan berdasarkan suku etnis, agama, kepercayaan ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin dan atau kemampuan intelektual, mental, sensorik serta fisik. Yang kemudian orang membatasi, ada larangan atau pemaksaan untuk kemudian menggunakan seragam atau pakaian kerja misalnya, karena alasan-alasan yang tadi disebutkan. Ada larangan mengikuti mata pelajaran agama dan kepercayaan yang diajarkan oleh pendidik. Perbuatan yang mengurangi, menghalangi, dan atau membedakan hak dan atau kewajiban pendidik tenaga pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan masih banyak hal yang kemudian termasuk dalam bentuk kekerasan yang dimaksud dalam diskriminasi dan intoleransi. Bapak dan Ibu, terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan yang tadi sudah disampaikan, maka perlu kiranya kemudian kita, pusat, kemudian pemerintah daerah, dan satuan pendidikan, itu bersama-sama, berkolaborasi untuk melakukan pencegahan kekerasan. Karena sejatinya, pencegahan kekerasan adalah tanggung jawab semua pihak untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan itu bersifat inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua. Pada tahapan dinas pendidikan atau satuan pendidikan, itu kita bagi menjadi 3 hal. Pertama, dalam aspek penguatan tata kelola, kemudian edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana. Untuk satuan pendidikan, yang paling menonjol adalah satuan pendidikan harus segera membentuk dan memfasilitasi tim pencegahan penanganan kekerasan atau Bapak dan Ibu kenal sebagai TPPK. Kalau di sekolah mungkin menjadi TPPKSP, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Ini yang paling menonjol kalau kita bicara pada indikator penguatan tata kelola di satuan pendidikan. Sedangkan pada bagian dinas pendidikan, ini yang paling menonjol adalah dinas segera membentuk satgas terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan. Sedangkan pada sifatnya atau indikator edukasi, baik di satuan pendidikan, dinas pendidikan, sama harus melakukan sosialisasi terkait dengan pengenalan satuan pendidikan, pengenalan lingkungan sekolah yang aman, kemudian melaksanakan pendidikan penguatan karakter. Sedangkan di dinas adalah terkait dengan sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, kemudian melakukan pelatihan bagi tim satgas tersebut.
inilah yang Bapak dan Ibu kita harus segera pikirkan bersama-sama bagaimana pada tataran dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan pusat itu bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan pencegahan kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan. Berikut adalah tata cara bagaimana pendidikan itu membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan terkait dengan keinginan kita untuk merespon cepat penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pada jenjang PAUD, pembentukan TPPK itu target waktunya adalah 1 tahun semenjak tahun 2023 akhir kemarin. Dan kalau tidak salah, ini akan berakhir pada Agustus 2024 nanti. Jadi sekarang kita masih punya waktu untuk jenjang PAUD, untuk seluruh sekolah itu membentuk tim penanganan kekerasan. Sedangkan pada dinas pendidikan juga akan membentuk satgas. Pada jenjang PAUD itu perwakilannya adalah dari pendidik dan perwakilan dari komite sekolah. Sedangkan pada jenjang SD, waktunya 6 bulan Bapak dan Ibu. Dan 6 bulan ini kalau tidak salah berakhirnya di bulan Februari akhir kemarin. Tapi kelihatannya akan ada perpanjangan sedikit terkait dengan beberapa angka yang belum mencapai target maksimal. Sedangkan pada jenjang SMP dan SMA dan SMK itu pembentukan tim pada satuan pendidikan itu juga diberi waktu 6 bulan. Pada jenjang khusus seperti SLB itu juga waktunya 6 bulan Bapak dan Ibu. Satuan tugas untuk dinas pendidikan itu juga diberi waktu 6 bulan. Nah, hal-hal inilah yang Bapak dan Ibu kita harus segerakan. Kami di tim ketiga berusaha untuk kemudian pembentukan tim TPPK, baik itu di satuan pendidikan, khususnya kalau pada Direktorat PMPK, terkait dengan jenjang SLB dan jenjang kesetaraan, kita berusaha keras agar bisa mengakselerasi pembentukan tim TPPK tersebut. Berikut adalah status pembentukan TPPKSP update pada tanggal 30 Maret kemarin. Kalau Bapak dan Ibu lihat, untuk jenjang SLB sudah menyentuh angka yang cukup memuaskan, yaitu di angka 99,61 dari total satuan pendidikan yang terupdate di 2.318, TPPK yang sudah terbentuk di angka 2.000. Jadi kita kurang 9 satuan pendidikan jenjang SLB saja untuk kemudian kita bisa menyentuh angka 100%, karena ada beberapa satuan pendidikan di jenjang SLB yang kemudian sudah tidak aktif dan itu kemudian kita hilangkan bagian daripada residu di Dapodik. Sedangkan pada jenjang kesetaraan kita masih harus berjuang lebih keras lagi agar pembentukan TPPK tinggi. Saat ini angkanya berada pada kisaran 66,39. Kita masih punya waktu sampai dengan bulan Agustus akhir nanti untuk kemudian bisa mengakselerasi pembentukan ini menjadi lebih maksimal lagi. Sedangkan pada jenjang dinas pendidikan kabupaten kota, pada provinsi, angka satgas yang sudah terbentuk berada pada angka 60,5%, kemudian pada dinas pendidikan kabupaten kota berada pada angka 66,92%. Inilah Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai berbagi kepada Bapak dan Ibu. Mari kita gelorakan semangat untuk merdeka, beragam, setara, dan merdeka dari kekerasan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas sharing sessionnya. Serem juga Pak ya, itu darurat kekerasan pada anak di sekolah itu. Dan memang
sering sekali kita temukan berita-berita di media akan hal tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi kuis dan akan dibawakan oleh Ibu Yuyut. Enggak, Pak. Tolong disimak kuisnya ini karena hadiahnya ini saya dengar kemarin tiket umroh kayaknya Bu Yuyut ya. Tiket Mudik umroh, gratis. mudik gratis, tiket umroh. Bisa aja nih Om Joko nih. Tiket umroh ke Majalengka tapi umrohnya. Oke, silakan Bu Yuyut. Makasih. Baik, terima kasih Pak Nasril untuk waktu dan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat menjalankan ibadah puasa yang sudah seminggu lagi. Kita akan merayakan Lebaran. Pastinya sebenarnya hadiah yang paling seru adalah hadiah tiket pesawat pulang kampung gitu ya Pak ya. Amin, amin, amin. Tapi saya sudah mendapatkan bocoran bahwasannya ada bukan tiket yang disediakan, tapi ada hadiah menarik lainnya yaitu uang elektrik yang bisa dipakai untuk perjalanan pulang kampung. Baik Bapak Ibu, kami dari Pokja Kemitraan pagi ini akan memberikan kuis, cuman kuisnya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kuis akan saya tayangkan dan jawabannya nanti Bapak Ibu silahkan untuk ketik di room chat. Dan kami dan tim akan mengkumpulkan siapa nanti yang akan jadi pemenangnya. Mohon izin untuk screen share. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Sudah terlihat semua ya? Di slideshow Bu Yuyut. Iya Ya. Bapak. Atau saya bacakan saja. Izin Bu Yuyut, itu bisa Boleh. di slideshow, kemudian diklik satu persatu karena menggunakan animasi Bu. Iya, makanya itu Pak, tadi itu saya edit masalahnya. Oh iya, kalau gitu dibacakan saja Ibu. Iya, iya, maaf. Kalau kayak gitu saya bacakan aja. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, untuk soal yang pertama, sudah siap Bapak Ibu? Pastinya jawabannya yang sudah disampaikan oleh Pak Budi. Soal yang pertama adalah Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 mengatur tentang apa? Ayo jawabannya. Pastinya yuk. Masih ada 3 yang menjawab. Terus Bapak Ibu. Saya ulang kembali. Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 mengatur. Ayo lanjut terus. Ih, jangan jawab idem dong. Jawabannya harusnya ditulis. Kemudian lanjut. Wah, Pak Hamid, jawabannya apa aja? Udah, stop untuk soal nomor 1. Selanjutnya saya akan bacakan soal nomor 2. Sebutkan bentuk kekerasan apa saja yang diatur dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Sebutkan apa saja Bapak Ibu, minimal 3. Minimal 3. Kita akan prioritaskan jawaban yang minimal 3. Lebih bagus lagi, tapi minimal 3. Saya ulang kembali. Pertanyaan nomor 2 adalah sebutkan bentuk kekerasan apa saja
yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023? Wah, Pak Mutiono, keren banget jawabannya. Lanjut Bapak Ibu. Siap. Wah, ini yang mengkurasi, ini jadi bingung. Kang Hamid, gimana tim kurasinya Kang Hamid? Siapa nanti ini pemenangnya? Luar biasa semuanya menyimak dengan cukup baik. Baik, soal terakhir, nomor 3. Sebutkan tugas satuan pendidikan dan dinas pendidikan tingkat kabupaten kota sesuai Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Apa tugas dari satuan pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten kota? Silakan Bapak Ibu. Silakan jawabannya. Oke. Baik, saya ulang kembali soal nomor 3. Sebutkan tugas satuan pendidikan dan dinas pendidikan kabupaten kota di dalam sesuai dengan Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Baik, Bapak Ibu, untuk kuis sudah selesai. Silakan tim kurasi untuk mengkurasi sehingga kita bisa mengumumkan siapa pemenangnya. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu tim kurasi, kita akan menggaungkan yel-yel dari Jetin WBK Direktorat PMPK. Mohon izin, saya silakan Bapak Ibu untuk spikernya untuk dinyalakan semua supaya kita sama-sama bisa yel-yelnya. Videonya juga, Mbak, videonya. Oh iya pastinya videonya. Saya ingin Videonya. tangannya semua juga Ah. bergerak. Baik. Masalahnya Denny mau koprol nih kalau dengar ini. Assalamualaikum Pak Aswin. Iya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Ibu Tius. Selamat Pasca dan juga Terima teman-teman semua kasih umat Kristen. Bapak. Mohon izin Bapak untuk memimpin yel-yel pagi ini. Siap. Direktorat PMPK siap. Siap. Direktorat PMPK siap. Siap. Direktorat PMPK solid. Solutif, Inisiatif. inisiatif, Inisiatif. Direktorat PMPK siap meraih WBK. masih kita. Masih kurang. Bagaimana kalau kita ulang satu kali lagi nih? Siap. Tadi masih pemanasan. Iya. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Direktorat PMPK siap, Direktorat PMPK Siap. Direktorat PMPK solid. WBK. Luar biasa untuk kita semua. Kita Oke. kasih close. Baik Bapak Ibu, untuk hasil operasi saya akan umumkan di room chat. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan lagi. MC silakan Pak Nasril. Baik, terima kasih Mbak Yuyut. Tuh. Nanti saya dapat bocoran ini katanya nanti akan diumumkan di Kang Hamid bilang ke saya di CNN sama di Al Jazeera katanya. Betul ya Mbak Yuyut ya? Kang Hamid nih. Mohon maaf Bapak Ibu, suara yang kencang sekali dari pesawat lewat di atas sini jadi agak terganggu tadi. Baik, Bapak Ibu, waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Jadi inti dari pertemuan kita, sharing session kita pada pagi ini adalah darurat kekerasan pada anak adalah tugas kita bersama untuk menanggulanginya. Bukan hanya tugas satu kementerian sebetulnya menurut saya, dan Kemendikbud pastinya menjadi garda terdepan untuk pencegahan hal tersebut. Mari kita bersatu dan bergerak bersama
khususnya Direktorat PMPK untuk mewujudkan sekolah bebas perundungan. Semoga sharing session pagi ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim karena saya Muslim, mari kita akhiri sharing session kita pada pagi ini. Selamat berpuasa untuk kawan-kawan yang melakukan, dan juga selamat Hari Putih ya kalau nggak salah itu, Mbak Tiur, untuk teman-teman Nasrani. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam. mengumumkan nih Pak Nasril, Bapak Oke, Ibu semua jangan silakan. closing dulu. Iya, iya. Jangan lupa Jangan kita yang keluar dulu pertama ya. absen, yang Aduh, kedua saya deg-degan akan ini, Bu. mengumumkan pemenangnya dari kuis kita di pagi ini. Nah, ini saya bingung nih, tadi namanya cuma sekretariat. Nah, sekretariatnya siapa nih, saya nggak tahu nih, namanya nggak ada. Yang kedua, selamat kepada Mas Rifki. Yang ketiga, selamat kepada Mas Opi. Opi itu Mas atau Mbak? Sekretariat Opik, Mas Mas. Adi. Petahana. Iya, baik. Untuk hadiah silakan nanti mengambil di TU Bapak Ibu ya. Terima kasih, jangan lupa untuk absen. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Hidup tim KR4. Keren, keren, keren. Terima kasih, Cindy.